Kenapa para ulama Syafi'iyah khususnya agak tegas masalah ini? Karena acara seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan hanya sekedar suatu yang baru diada-adakan, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi, kalau ada orang meninggal, kita yang bikin makanan buat mereka, untuk keluarganya, bukan untuk kumpul-kumpul, tapi untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, Nabi SAW berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syabalahum." Kata Nabi, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Namanya orang ada musibah, ada yang meninggal, tentu sedih, ya mungkin memasak aja malas, dan yang lainnya ya namanya musibah. Maka sunnahnya adalah orang-orang untuk datang memberikan makanan kepada mereka, mengurangi beban penderitaan mereka, bukan malah memperberat beban. Ya, bayangkan bikin acara tahlilan yang diundang banyak, biayanya banyak, belum kemudian mungkin ustadznya atau apanya semuanya perlu biaya. Apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, banyak, bukan sedikit ya. Bukan sedikit, itu bukan sedikit, banyak ya. Sampai saya pernah baca ada yang mencuri kabel listrik kalau nggak salah untuk acara tahlilan, dan itu kenyataan. Ya, sampai karena malu. Kalau tidak melakukannya seakan-akan dituduh kamu inilah, anulah, tidak sayang sama orang tua lah. Inilah. Jadi tadi mau dibilang mereka tidak bilang wajib, tapi kenyataannya wajib. Dan itu hal yang sangat aneh. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada, kok sekarang jadi wajib? Maka saya ingatkan kepada para dai, Anda jangan sampai mengatakan wajib. Ingat, ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan pikirkan pengikut banyak. Ya akhi, kalau ini tidak ada di zaman Nabi, bagaimana zaman sekarang bisa jadi wajib? Ya coba renungkanlah. Kita semua dai, kita berdakwah. Kita akan meninggal dunia. Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada, kemudian Anda sekarang bilang wajib? Maksudnya tidak pernah mengatakan wajib. Ya, tapi berilah pencerahan kepada masyarakat bahwa ini bukan perkara yang wajib, ya. Jangan malah didukung mengesankan bahwa ini perkara yang wajib, ya. Apakah agama yang diajarkan oleh Nabi tidak sempurna? Ya. Sehingga tadinya tidak ada, sekarang jadi wajib. Nabi sudah mengajarkan bagaimana bersikap terhadap orang yang meninggal dunia. Kita beri bantuan kepada mereka, bukan buat suruh mereka bikin makanan untuk mendatangi orang-orang yang takziah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Um, ya, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah, ya. Aku menyukai jika para tetangga mayat atau para kerabat membuat makanan bagi keluarga mayat yang mengenyangkan mereka pada. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu, kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah? Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dikilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari 40 hari, kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya, wong Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang, karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkuru wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari. Akhirnya lah kebetulan kiai kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil, wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus seneng kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu saja kan masalah, kan itu kan masalah besar itu. Coba ikutkan saja kaidah umum, misalnya uzkuru wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha illallah kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu.
Kenapa tidak dua saja misalnya? Ya kalau dua kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikrun katsira. Lah kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abwabul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini, hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya. Misalnya Roi Suriah Amerika Serikat berfatwa orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha illallah 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup. Kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu tidak usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali, wah ini tidak ahli surga karena kuotanya tidak cukup, wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya enggak ampun minta ampun. Kalau di kampung-kampung kan biasa tahlil dining Mbah Abdullah atau tahlil dining Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru terkenal, pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa, sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi, sekarang orang bilang Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsaru dzikrah, orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran, hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang.
illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Joko, tongkate Kali Joko, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali dhuwur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok saya kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga segilanya, enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok yang kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi gak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhaira, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin, itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawa. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan, pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel, pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Arifa, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu reaksi, nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir, memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok tak adik jumpapanku kapan ya, supaya darani nabi carane piye. Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak rok wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh, nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi, layak rok wa layak tuh.
Makanya orang kadang salah paham. Wong Nabi gak tahu kok dikatakan. Untuk Nabi itu beda. Nggak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi Nabi, itu gak pernah. Gak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada gomamah yang tudilhun, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul gomamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh bojoku sudah jadi Nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak entek. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah, zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai ini suya udah diok awam terus bosan. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir katanya, kamu harus seneng. Fawawu ala yuzika wawu abadan inna kalata silur rahim wa tahmilul kalla wa takridoi fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa Nabi Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi itu kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusir muka mertua kok ngentekno donyane. Diusir muka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini Nabi, ini ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cum umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasran mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian.
Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknanya itu khabar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan tidak ada orang yang seperti kamu illa udia, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron ma'zaron. Andai kan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif ya ngawur, mereka terus gak sopan. Kadang objektif ya ono ngawur, mereka terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rodok izin jadi wakil itu supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya ketua. Umumnya ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua.